Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dahya. Saya guru di SMA Negeri 2 Cianjur. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan video pembelajaran tentang mengenal akuntansi yang akan diajarkan atau disampaikan di kelas 12. Tujuan dari pembelajaran pada kesempatan ini, para siswa diharapkan setelah mempelajari bahasan ini, diharapkan dapat memahami tentang satu, definisi akuntansi, yang kedua, siklus akuntansi, dan yang ketiga, fungsi informasi akuntansi bagi para pemakainya. Lalu apa itu definisi akuntansi? Akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi sebagai dasar pertimbangan dan pengambil keputusan oleh para pengguna informasi keuangan. Berdasarkan definisi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa akuntansi adalah suatu proses yang produk akhirnya adalah informasi, yaitu laporan keuangan, bahwa informasi yang dihasilkan dari proses tersebut dapat digunakan untuk mengambil keputusan bagi para penggunanya. Baiklah, sebelum kita melanjutkan membahas tentang siapa sajakah sih yang akan menggunakan atau memerlukan informasi akuntansi tersebut, maka perlu kiranya kita akan membahas tentang siklus akuntansinya. Proses atau siklus akuntansi yang akan selalu berulang-ulang setiap periode akuntansi diawali dengan adanya bukti transaksi. Bukti transaksi berupa bon, nota, dan sebagainya itu akan dianalisis kemudian dicatat di dalam jurnal umum. Jurnal artinya catatan harian ataupun catatan yang menggambarkan tentang historis kejadian keuangan. Setelah kita mencatat di dalam jurnal, perlu kiranya kita membuat buku besar utama atau buku besar umum ya. Di antaranya fungsinya yaitu untuk memilah-milah atau mempasing-pasing daripada akun-akun tersebut agar akun tersebut mempunyai suatu nilai tersendiri. Misalkan buku besar hanya untuk kas saja, buku besar untuk piutang saja, dan sebagainya. Setelah kita membuat buku besar dan kita setelah menyelesaikannya, akhirnya kita akan mendapatkan nilai sisa atau nilai saldonya. Nilai saldo setiap buku besar kita akan catat ke dalam neraca saldo. Neraca saldo itu akan disampaikan atau diimplementasikan kepada laporan kertas kerja. Kertas kerja, urutan dari kertas kerja adalah neraca saldo, kemudian disandingkan dengan ayat jurnal penyesuaian. Setelah disandingkan menghasilkan neraca saldo setelah disesuaikan, kemudian hasilnya dimasukkan atau dibagikan kepada kolom bagian laporan rugi laba dan neraca. Setelah kita selesai mengerjakan kertas kerja, maka timbullah laporan keuangan yang di dalamnya ada neraca, laporan rugi laba, serta laporan perubahan modal. Setelah membuat laporan keuangan, maka perlu kiranya kita akan membuat jurnal penutup. Jurnal penutup untuk digunakan untuk akun-akun nominal saja. Kemudian setelah jurnal penutup, lanjut kepada neraca saldo setelah penutupan, yang merupakan neraca bersih daripada harta kekayaan perusahaan. Kemudian setelah neraca saldo, kita akan melakukan jurnal pembalik untuk melaksanakan pencatatan yang tahun selanjutnya. Nah, setelah kita membuat jurnal balik, maka langkah selanjutnya untuk tahun berikutnya kita awali lagi dengan bukti transaksi. Begitulah selanjutnya tentang siklus akuntansi. Selanjutnya, marilah kita bahas tentang kegunaan informasi akuntansi bagi para pemakainya dan siapakah pemakai tersebut. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI dalam bukunya Standar Akuntansi Keuangan atau SAK tahun 2002 halaman 2 dan 3, pihak yang membutuhkan informasi akuntansi diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Investor. Investor sangat memerlukan informasi akuntansi karena untuk menilai seberapa baikkah perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba.
Kalau perusahaan tersebut sangat baik menghasilkan laba, maka investor tidak akan takut untuk menanamkan uangnya. Kemudian karyawan. Karyawan adalah fungsi laporan keuangan adalah untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa atau gaji dan jaminan-jaminan lainnya. Pemberi pinjaman, tentu saja pemberi pinjaman sangat kompeten atau sangat membutuhkan tentang informasi keuangan. Adalah untuk sebagai dasar untuk memberikan berapa banyak pinjaman yang akan harus disampaikan atau diberikan kepada eh, perusahaan. Hal ini adalah dasarnya dari laporan-laporan keuangan yang disampaikan minimal 3 tahun berturut-turut. Pemasok dan kreditor atau usaha lainnya, pemasok adalah penyuplai bahan baku. Itu biasanya pembelian bahan baku itu tidak selamanya eh, cash, ada juga yang berupa kredit. Maka pemasok akan melihat laporan keuangannya. Jika laporan keuangannya baik, maka pemasok tidak akan eh, khawatir untuk pembayaran kredit di masa yang akan datang. Pelanggan untuk menilai kelangsungan usaha perusahaan, serta terakhir adalah pemerintah. Sangat berperan sekali laporan keuangan bagi pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang akan dikenakan kepada perusahaan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan hal ini akan membuat atau memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.